Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut, serta perkembangbiakan pada tumbuhan paku, dan teknologi reproduksi pada perkembangbiakan tumbuhan. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Yang pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae adalah tumbuhan yang bakal biji atau bijinya itu tidak dilindungi oleh endosperm atau daging buah. Beberapa contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok gimnospermae adalah melinjo, pinus, pakisaji, cemara. Tumbuhan gimnospermae memiliki organ reproduksi berupa strobilus. Ada strobilus jantan yang akan menghasilkan benang sari, dan ada strobilus betina yang akan menghasilkan gamet betina berupa sel telur. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan gimnospermae itu diawali dengan penyerbukan atau polinasi, yaitu menempelnya benang sari kepada strobilus betina. Proses penyerbukan sendiri pada tumbuhan gimnospermae ini umumnya dibantu oleh angin. Karena penyerbukannya dibantu oleh angin, maka strobilus jantan itu umumnya memiliki sayap sehingga akan mempermudah ketika proses penyerbukan, sehingga strobilus jantan akan mudah terbawa oleh angin dan akhirnya akan menempel pada strobilus betina yang selanjutnya akan terjadi penyerbukan. Di sini ada bagan tentang siklus hidup dari tumbuhan gimnospermae. Kita sama-sama lihat di atas. Tumbuhan gimnospermae itu menghasilkan strobilus jantan dan menghasilkan strobilus betina. Kemudian strobilus jantan akan menghasilkan mikrosporangium. Nah, mikrosporangium ini akan menghasilkan sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora akan menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan menghasilkan gametofit jantan. Gametofit jantan akan menghasilkan serbuk sari. Kemudian selanjutnya serbuk sari akan menghasilkan bulu serbuk sari, dan terakhir akan menjadi spermatozoid. Sedangkan strobilus betina akan berkembang menjadi megasporangium. Megasporangium menjadi sel induk megaspora. Sel induk megaspora menjadi megaspora. Kemudian megaspora akan menghasilkan gametofit betina yang selanjutnya akan berubah menjadi sel telur. Nah, setelah terbentuk sel spermatozoid dan sel telur atau sel ovum, terjadi pembuahan, maka akan terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan berkembang lagi menjadi biji. Dan apabila biji ini jatuh atau berada di tempat yang mendukung, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan gimnospermae yang baru. Sampai nanti tumbuhan gimnospermae yang baru itu menjadi gimnospermae yang dewasa dan kembali lagi akan menghasilkan strobilus jantan dan strobilus betina, dan begitu seterusnya. Yang berikutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan pada tumbuhan paku ini bisa melalui perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku melakukan perkembangbiakan generatif dan vegetatif secara bergantian, atau istilahnya disebut dengan metagenesis. Oleh karena itu, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku dalam satu fase hidupnya itu bisa dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu fase vegetatif. Pada fase ini, perkembangbiakan yang terjadi adalah perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu menggunakan spora.
atau disebut dengan fase sporofit. Sedangkan fase yang kedua adalah fase generatif atau fase perkembangbiakan seksual atau fase gametofit dengan cara menghasilkan gamet sesuai dengan namanya gametofit. Ini adalah daur hidup dari tumbuhan lumut. Jadi yang pertama dimulai dari spora. Spora ini akan tumbuh menjadi protonema atau lumut muda. Kemudian dari protonema atau lumut muda akan menjadi tumbuhan lumut dewasa. Nah, ini yang disebut fase gametofit. Kemudian tumbuhan lumut dewasa ini akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Archegonium akan menghasilkan sel telur atau ovum, sedangkan antheridium akan menghasilkan spermatozoid atau sel sperma. Sel telur akan dibuahi oleh sel sperma atau spermatozoid, kemudian berubah menjadi zigot. Dan zigot akan berubah menjadi sporofit atau sporogonium. Pada tahapan ini disebut dengan fase sporofit, yaitu fase proses tumbuhan lumut menghasilkan sel spora. Kemudian setelah sporogonium terbentuk, nanti akan membentuk sporangium. Nah, sporangium ini di dalamnya berisi spora. Ketika sudah matang pecah, sporanya itu akan keluar. Ketika jatuh di tanah atau di daerah yang mendukung untuk tumbuh, maka dia akan kembali tumbuh menjadi protonema atau tumbuhan lumut muda. Begitu seterusnya. Untuk tumbuhan paku ini dibedakan menjadi dua, yaitu paku homospora dan paku heterospora. Kita bahas yang pertama dulu, paku homospora. Paku homospora ini sama dengan tumbuhan lumut, diawali dari spora, kemudian spora tumbuh menjadi protalium. Protalium ini adalah fase gametofit dari tumbuhan paku. Kemudian protalium akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sel sperma. Kemudian archegonium dia akan menghasilkan ovum atau sel telur. Terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, sel sperma membuahi sel telur, kemudian terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku homospora. Pada tahap ini, inilah fase dari sporofit dari tumbuhan paku atau fase proses penghasilan sel spora. Tumbuhan paku homospora ini akan membentuk sporofil. Sporofil akan membentuk sporangium. Dan sekali lagi, di dalam sporangium akan terdapat spora. Apabila sporangium pecah, sporanya keluar, jatuh di tanah atau di lingkungan yang mendukung untuk tumbuh, maka dia akan tumbuh menjadi akan menjadi protalium yang baru. Yang selanjutnya nanti akan berkembang lagi menjadi tumbuhan paku, begitu seterusnya. Yang kedua, tumbuhan paku heterospora. Tumbuhan paku heterospora ini memiliki spora yang berbeda ukuran. Yang kecil namanya mikrospora, sedangkan yang besar namanya makrospora. Mikrospora ini akan membentuk mikroprotalium. Mikroprotalium akan membentuk antheridium. Antheridium akan membentuk spermatozoid sebagai sel gamet jantan. Sedangkan makrospora akan membentuk makroprotalium. Makroprotalium akan membentuk archegonium. Archegonium akan berubah menjadi ovum. Spermatozoid dan ovum akan bergabung membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku heterozigot dan akan kembali lagi
paku heterozigot menghasilkan mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil akan menghasilkan mikrosporangium, sedangkan makrosporofil akan menghasilkan makrosporangium. Yang nanti mikrosporangium akan menghasilkan mikrospora, sedangkan makrosporangium akan menghasilkan makrospora. Ini tipe tumbuhan paku yang ketiga, tumbuhan paku peralihan. Secara umum, tumbuhan paku peralihan ini hampir mirip dengan tumbuhan paku heterospora. Jadi ada mikrospora dan makrospora. Yang terakhir, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Teknologi reproduksi pada tumbuhan ini tujuannya adalah untuk memperkembangbiakan tumbuhan atau membudidayakan tumbuhan dengan teknik-teknik yang baru yang lebih menguntungkan bagi manusia dengan menggunakan bantuan teknologi, ilmu dari teknologi. Kita bahas yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik ini adalah metode budidaya tanaman menggunakan air, jadi bukan menggunakan tanah. Media tanamnya bukan tanah, tapi diganti dengan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Hidroponik ini sekarang sedang familiar atau sedang digencarkan. Biasanya tanaman yang digunakan untuk hidroponik ini biasanya berupa sayur-sayuran dan beberapa buah-buahan. Ini bisa ditanam dengan teknik hidroponik. Sekali lagi, teknik hidroponik ini dia media tanamnya bukan berupa tanah, jadi tidak memerlukan lahan yang berupa tanah, hamparan tanah, pekarangan, tapi menggunakan air. Jadi bisa menggunakan paralonnya diisi air, kemudian dibikin instalasi supaya airnya mengalir. Beberapa keuntungan dari budidaya hidroponik diantaranya adalah dia tahan terhadap hama tanah karena tidak bersentuhan dengan tanah. Kemudian pupuknya akan lebih efisien karena pupuknya tidak akan terbuang tapi tetap bercampur dengan air dan airnya akan mengalir, jadi tidak akan terbuang. Sedangkan kerugiannya memerlukan instalasi untuk budidaya hidroponik sendiri. Jadi kita harus merangkai alatnya, membuat alatnya supaya bisa melakukan budidaya secara hidroponik. Kemudian teknologi reproduksi pada tumbuhan yang kedua adalah vertikultura. Vertikultura ini adalah budidaya tumbuhan dengan menumbuhkan tumbuhan secara vertikal. Misalkan tumbuhannya bukan mendatar tapi secara vertikal ke atas. Sama seperti hidroponik bisa menggunakan paralon atau bisa juga menggunakan pagar kawat atau pagar dari dinding rumah. Jadi vertikultura ini adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Jadi sekali lagi, tanamannya bukan ditanam secara mendatar tapi secara vertikal atau ke atas. Yang terakhir, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Kultur jaringan ini perkembangbiakan yang memanfaatkan sifat totipotensi dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu memiliki sifat totipotensi. Sifat totipotensi adalah sifat atau kemampuan dari bagian tumbuhan untuk tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Secara garis besar, kultur jaringan ini digunakan dengan mengambil sel
dari bagian tumbuhan, kemudian ditaruh pada media tanam dan dibiarkan sampai muncul daun, batang, dan akar. Setelah muncul daun, akar, dan batang, baru tumbuhan tersebut dipindah ke media tanam atau ke pot. Kemudian dari pot nanti setelah lebih besar akan dipindahkan ke tanah. Beberapa manfaat dari kultur jaringan diantaranya adalah dapat menghasilkan tumbuhan dalam jumlah banyak dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sedangkan kekurangannya, kultur jaringan ini memerlukan biaya yang cukup besar serta peralatan yang lumayan lengkap. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.